Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Galih Rulina Avanti, NPM 202303043 dari Prodi Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai dua perbedaan gambar yang signifikan terkait materi etika dan moral dalam pendidikan Pancasila. Yuk simak! Sebelum melanjutkan ke materi inti, apakah teman-teman tahu apa itu moral? Moral adalah tingkah laku atau sikap yang menyangkut baik buruknya perbuatan manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, saya akan melanjutkan ke materi mengenai dua perbedaan gambar yang signifikan. Gambar pertama, terlihat beberapa anak yang berlaku tidak sopan terhadap guru kelasnya. Mereka melempar kertas, mengikat sang guru dengan seutas tali, serta menertawakannya. Apa yang menjadi faktor penyebab seorang siswa melakukan hal yang tidak sopan kepada gurunya? Yang pertama, psikologis. Secara garis besar, yang menyebabkan murid berlaku tidak sopan kepada gurunya ialah psikologis, karena siswa cenderung masih mempunyai sifat emosional yang tidak dapat dikontrol oleh dirinya sendiri. Kedua, hubungan guru dan siswa. Banyak sekali guru yang ingin memposisikan dirinya sebagai guru yang asik terhadap siswanya, sehingga mereka bisa dicap sebagai guru yang gaul. Namun, kedekatan tersebut tidak menutup kemungkinan akan berdampak negatif, yakni murid tidak lagi merasa segan dan tidak lagi memandang gurunya sebagai sosok yang perlu ia patuhi. Ketiga, faktor keluarga. Faktor lingkungan keluarga juga memberikan pengaruh. Murid yang sudah terbiasa memberontak dan melakukan perlawanan kepada orang tuanya, tentu di sekolah dia akan bersikap demikian. Keempat, pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan efek dari modernisasi kultur yang tidak sesuai dengan adat istiadat Indonesia. Hal ini akan menimbulkan sifat meniru budaya barat yang cenderung bebas tanpa ada ikatan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan. Lalu apa sih dampak negatif yang ditimbulkan akibat perilaku tidak sopan kepada guru? Yang pertama, dikeluarkan dari sekolah. Kedua, dari segi agama, ilmu yang didapat tidak berkah. Ketiga, dianggap sebagai pembangkang dan mendapat sanksi sosial. Keempat, dikucilkan oleh teman sekolah dan lain sebagainya. Bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut? Yang pertama, buat peringatan nonverbal. Berikanlah isyarat kepada murid yang dirasa tidak sopan ketika guru sedang mengajar. Dekati mereka dan ajak bercanda sesuai batas wajar, kemudian berikan isyarat. Kedua, dengarkan secara aktif. Ketika murid diketahui membuat gaduh di kelas, sebaiknya guru dekati siswa dan dengarkan apa yang sedang mereka diskusikan. Ketiga, upayakan murid tidak mendominasi saat proses belajar mengajar berlangsung. Upayakan murid agar partisipatif dalam setiap mata pelajaran. Keempat, berbicara personal. Dengan cara saling berbicara secara personal, maka guru dapat memahami mengapa murid tersebut berperilaku demikian. Kelima, abaikan perilaku yang tidak begitu negatif. Upayakan jangan terlalu kelewatan mempersoalkan perilaku murid yang tidak cukup mengganggu. Guru dapat mengawasi mereka saja dari jauh. Lalu lanjut ke gambar yang kedua. Terlihat seorang anak yang berlaku sopan kepada orang lain dengan memberikan sejumlah uang. Apa sih yang menjadikan faktor penyebab anak tersebut berlaku sopan dan bermoral? Antara lain, yang pertama, pola asuh. Pola asuh yang bersifat demokratis secara signifikan memfasilitasi adanya kecenderungan anak untuk tumbuh menjadi seorang yang mau menolong. Faktor kedua adalah faktor daya tarik, di mana seseorang akan cenderung menolong orang yang memiliki beberapa kemiripan dengan dirinya. Oleh karena itu, pada umumnya orang akan menolong anggota kelompoknya terlebih dahulu, baru kemudian menolong orang lain. Ketiga, model. Di mana faktor ini menjelaskan bahwa tingkah laku menolong dapat muncul karena adanya model yang melakukan tingkah laku menolong, sehingga anak
terdorong untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Keempat, tempat tinggal. Orang yang berasal dari kota yang kecil, perilaku menolongnya lebih besar daripada orang yang tinggal di kota besar. Hal ini dapat dijelaskan melalui urban overload hypothesis, yaitu orang-orang yang tinggal di perkotaan terlalu banyak mendapat stimulasi dari lingkungan. Lalu, apa sih dampak positif dari perilaku menolong kepada sesama? Yang pertama, anak akan mendapatkan labeling baik dari lingkungan sekitar. Kedua, mendapatkan pahala. Ketiga, mempererat hubungan antar sesama. Keempat, menambah banyak teman. Lalu, bagaimana sih cara orang tua menanamkan perilaku tolong-menolong kepada anak? Ajarkan pola asuh yang baik kepada anak dengan cara pertama, kunjungan ke lembaga sosial. Kunjungan ke lembaga sosial bersama anak dapat dilakukan sejak anak masih SD hingga SMA. Selain mengasah rasa empati anak, cara ini juga bisa membuat anak menghargai apa yang telah dimiliki. Kedua, kenalkan sosok pahlawan. Sosok pahlawan yang bisa menginspirasi perlu dikenalkan pada anak agar mereka memiliki sosok untuk dijadikan contoh baik. Misalnya pemuda yang menjadi relawan aksi sosial. Dengan adanya contoh tersebut, anak diharapkan dapat meniru setiap kebaikan yang dilakukan. Ketiga, ikut sertakan dalam kegiatan sosial. Setelah mengenalkan anak pada orang-orang yang inspiratif, ajak mereka untuk menjadi sosok pahlawan bagi orang lain dan kenalkan rasa bahagia yang muncul ketika membantu sesama. Yang terakhir, ajarkan anak untuk berlaku sopan santun kepada yang lebih tua dengan mengucapkan kata minta maaf jika berbuat salah, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan mengenai perbedaan dua gambar yang signifikan terkait materi etika dan moral. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.